Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi sudah cukup bagus ya penyampaiannya tentang komunikasi dan budaya. Selanjutnya saya akan membahas ini yang belum disampaikan. Jadi ini tentang komunikasi sebagai proses budaya. Bagaimana komunikasi itu merupakan sebuah proses budaya. Komunikasi itu yang ditujukan pada orang atau kelompok lain merupakan bentuk dari pertukaran budaya. Nah, dalam proses komunikasi antar budaya ini, bahasa merupakan salah satu unsur di dalam komunikasi. Jadi, komunikasi itu juga merupakan sebuah proses budaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dimensi budaya ilmu komunikasi. Keterkaitan dimensi budaya dengan ilmu komunikasi itu tidak terlepas dari estetika. Menurut Bastiar, dia menyebutkan bahwa estetika itu berhubungan dengan nilai, pengalaman, keindahan manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Sedangkan menurut Purwasito, komunikasi ini adalah pertukaran simbol. Komunikasi antar budaya adalah pertukaran simbol dari dua orang atau lebih yang dilatar belakangi oleh faktor perbedaan budaya yang mencakup bahasa, keyakinan, adat istiadat, kepercayaan, dan status ekonomi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi dalam dimensi budaya. Ilmu komunikasi ini diharapkan nantinya mampu mengkikis konflik antar budaya serta memperkenalkan nilai budaya masyarakat kepada masyarakat yang lain. Di dalam dimensi komunikasi antar budaya ini, untuk mencari kejelasan dan mengintegrasikan berbagai konseptualisasi tentang kebudayaan komunikasi antar budaya. Menurut Kim, dia membagi dimensi ini menjadi 3. Yang pertama, tingkat keorganisasian kelompok budaya, kemudian konteks sosial dan saluran komunikasi. Dari tingkat keorganisasian kelompok budaya ini mencakup ada kawasan-kawasan di dunia. Misalnya kayak kemarin kita sudah membahas tentang ada budaya timur dan ada budaya barat. Kemudian sub kawasan-kawasan di dunia, bagaimana budaya di Amerika Utara atau bagaimana di Asia Tenggara. Kemudian dari tingkat nasional atau negara seperti budaya Indonesia, Prancis, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian menurut kelompok etnis budaya ras dalam negara seperti budaya orang Amerika, budaya Amerika Asia, budaya Cina Indonesia. Kemudian ada juga yang membagi dalam macam-macam subkelompok sosiologis berdasarkan kategorisasinya. Misalnya ada budaya hippie, kemudian budaya kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, perhatian dan minat para ahli komunikasi di antar budaya ini meliputi komunikasi antar individu dan kebudayaan nasional yang berbeda. Komunikasi antar individu dengan kebudayaan ras etnik yang berbeda. Bahkan ada yang mempersempit lagi pengertian pada kebudayaan individual. Karena seperti seseorang yang mewujudkan latar belakang yang unik. Kemudian yang kedua adalah dari konteks sosial. Komunikasi antar budaya ini dapat diklasifikasikan berdasarkan konteks sosial dari terjadinya, termasuk dalam studi komunikasi antar budaya. Ini pertama konteks sosial dalam perusahaan atau organisasi, kemudian dari pendidikan, akulturasi imigran, politik, penyesuaian pelancong, difusi inovasi, konsultasi terapis, di mana pengaruh kebudayaan yang tercakup dalam latar belakang pengalaman membentuk pola persepsi pemikiran tersendiri. Nah, penggunaan pesan verbal dan nonverbal dan hubungan di antaranya.
Contohnya begini, komunikasi dalam semua konteks ini merupakan persamaan dalam hal unsur dasar seperti dalam proses komunikasi ada transmitting, receiving, dan processing. Tetapi adanya pengaruh kebudayaan ini mencakup dalam latar belakang pengalaman individu tadi yang akan membentuk pola persepsi sendiri. Dengan demikian, variasi kontekstual itu merupakan dimensi tambahan yang mempengaruhi proses komunikasi antar budaya. Misalnya ketika kita komunikasi antara orang Indonesia dan Jepang dalam satu transaksi bisnis itu berbeda dengan komunikasi antar keduanya dalam konteks khusus, misalnya dalam hal pendidikan kayak gitu. Misalnya mereka belajar dalam satu universitas yang sama, tadi konteksnya berbeda. Kemudian yang terakhir itu adalah dimensi komunikasi antar budaya yang terakhir yaitu saluran komunikasi, di mana di sini dimensi yang membedakan komunikasi antar budaya adalah saluran atau tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Nah, secara garis besar saluran komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang antar pribadi dan media massa. Tuh. Contohnya begini, saluran komunikasi ini mempengaruhi proses dan hasil keseluruhan dari komunikasi antar budaya. Misalnya, orang Indonesia yang sedang menonton kehidupan di Afrika melalui televisi. Ini akan memiliki pengalaman yang berbeda apabila ia berada di sana dan melihatnya secara langsung. Nah, mungkin ini adalah tambahan dari saya ya teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan diskusi bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.